Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Hajah Sagarani, ada Ahmad Rifai, dan ada Wildan Iqbal Trisna Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, ingin menjelaskan tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses penentuan harga barang dan jasa yang terjadi melalui interaksi antar permintaan. Dalam penawaran, harga akan mencapai titik keseimbangan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contohnya seperti negosiasi harga gitu, guys. Kelebihan 1. Produsen menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan target keuntungan. 2. Konsumen memutuskan pembelian berdasarkan kebutuhan dan daya beli. 3. Jika harga terlalu tinggi, permintaan menurun. Jika harga terlalu rendah, penawaran menurun. 4. Pasar akan menyesuaikan harga hingga mencapai keseimbangan. Kekurangannya 1. Dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi jika tidak regulasi. 2. Rentan terhadap monopoli dan praktik tidak adil. 3. Tidak selalu menjamin distribusi barang dan jasa yang merata. Kebijakan pemerintah dalam mekanisme pasar, yaitu tujuannya pemerintah melakukan intervensi dalam mekanisme pasar untuk yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah fluktuasi harga yang ekstrim. Yang kedua, melindungi konsumen dan produsen dari praktik pasar yang tidak adil. Yang ketiga, mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Instrumen kebijakan 1. Regulasi harga, menetapkan harga maksimum atau minimum untuk barang tertentu. 2. Subsidi, memberikan bantuan finansial kepada produsen atau konsumen untuk menstabilkan harga. Yang ketiga, pajak dan tarif, mengatur impor dan ekspor untuk melindungi industri dalam negeri. Yang keempat, pengawasan pasar, menjaga praktik monopoli dan kartel yang merugikan konsumen. Peran pemerintah 1. Menjamin persaingan yang sehat di pasar. 2. Mengatur distribusi sumber daya untuk sektor strategis. Yang ketiga, mengintervensi pasar saat terjadi kegagalan pasar untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi. Kesimpulan mekanisme pasar merupakan proses alami terbentuknya harga barang dan jasa melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Mekanisme ini juga memungkinkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan mendorong inovasi, namun juga memiliki kelemahan seperti potensi ketimpangan sosial dan munculnya praktik pasar yang tidak adil. Karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengatur pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti pengaturan harga, pemberian subsidi, pengenaan pajak, dan pengawasan pasar. Tujuan utama intervensi pemerintah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan konsumen dan produsen, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dengan kombinasi mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah yang efektif, diharapkan tercipta perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.